Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang semuanya. Sudah lama ya kita tidak ketemu langsung ya, maksudnya via Zoom gitu ya, karena selama ini kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan video ya. Akan tetapi saya happy sih dengan feedback dari teman-teman gitu ya. Bahkan yang kemarin pertemuan terakhir itu kan saya biasanya menanyakan ya seberapa mengerti ya rentang 0 sampai 5. Jadi yang kemarin itu banyak yang 5 gitu ya. Jadi ya semoga memang teman-teman memahami gitu ya, mengerti. Ya walaupun ada juga sih sedikit gitu yang 3 gitu ya, yang masih ragu seperti itu. Baik, karena masih suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin ya semuanya. Oke, saya kurang tahu ini ya karena mohon maaf teman-teman, saya keluar tadi. Saya lagi di kampus ini, jadi mungkin saya ganti saja ini ya. Bentar. Ya baik ya, tadi terkeluar saya nggak tahu saya pas lagi ngomong apa. Tapi yang penting ini belum materi gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti terkeluar lagi ya, saya mohon diingatkan sampai batas mana kayak gitu ya tadi saya ngomongnya. Oke baik ya, bisa dengar sekarang suara saya? Bisa, Bu. Oh ya, terima kasih Tiara. Paling nggak ada satu lah ya yang feedback gitu ya. Maksudnya tuh yang memberikan respon paling enggak gitu, biar saya tahu ya apakah saya terkeluar atau tidak. Saya nggak tahu tadi udah sampai sini atau belum. Jadi karena suasananya masih Lebaran gitu ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Dan ya kalau teman-teman ada salah, ya udah saya maafkan. Oke, baik sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita mulai. Jadi ini nggak terasa ini udah pertemuan ke-14 ya. Jadi insya Allah pekan depan kita satu kali lagi, mungkin ada latihan juga, baru nanti kita UAS seperti itu. Ya, jadi 2 minggu lagi kita UAS atau boleh sih teman-teman disepakati aja kalau misalkan Bu saya nggak mau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, boleh juga sih. Kita sepakati aja kalau mau tanggal 26 boleh, tapi tanggal merah ya tanggal 26. Sorry. Oh iya, terserah ya. Jadi silakan nanti disepakati aja mau UASnya tanggal berapa ya. Boleh. Kita sepakati mungkin sekarang sementara ya tanggal 2 Juni ya kita UAS. Mohon dicatat di agendanya. 2 Juni kita UAS, kemudian materinya itu dari mulai ya materi ini ya. Materi UAS ya, materi analisis sensitivitas. Pokoknya setelah UTS, nah itu dia materinya. Materi untuk UAS. Ya. Oke. Nah, walaupun mungkin teman-teman ada juga yang mau nulis paper ya, kayak Fahri itu, alhamdulillah ya udah publish, jadi sebenarnya nggak ikut juga nggak apa-apa nih ya UASnya, cuma nggak apa-apa sih kalau mau penasaran lihat soalnya, boleh ikut aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya materi kita yang terakhir di bagian kedua, analisis sensitivitas. Ya, jadi kan kita kemarin sudah membahas tentang yang itu loh, yang 2A, 2B, 2C, 2D, 2E udah ada ya. Nah sekarang tinggal yang 2F ya. 2F itu adalah bagaimana kalau kita diberi tablo yang optimal, kemudian ada penambahan constraint yang baru. Nah gitu ya. Constraint atau pembatas atau kendala. Ya, jadi saya kadang menerjemahkan constraint itu sebagai kendala, kadang pembatas gitu. Cuma saya lebih suka
apa, ya sudah tetap saja kata-katanya konsisten gitu ya. Baik teman-teman, benar nih nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, baik kalau tidak ada, ya boleh raise hand. Ya boleh. Mengenai soal latihan yang kemarin itu kan Bu, pada saat penentuan B inverse ya Bu, kalau nggak salah itu langsung diambil di bagian apa ya? Di bagian B, matriks B dikali maksud saya matriks B inverse dikali A itu kan Bu. Itu penentuannya bagaimana ya Bu? Oke, yang pasti matriks B inverse itu kita sepakati dia bujur sangkar ya, matriksnya 2 kali 2. Seperti itu ya. Jadi kalaupun kita misalkan punya 5 variabel, kemudian 2 kendala kayak gitu, tetap kita harus menentukan B inverse-nya, itu dia matriksnya 2 kali 2. Itu udah dijelaskan juga sih sebenarnya di videonya itu ya. Saya lupa kapan bagikannya itu, tapi kalau diberitahu ya video yang ini, kalau diberitahu solusi optimal, kemudian kita disuruh menentukan tablo awal. Nah itu silakan mungkin dilihat lagi lah videonya ya. Itu memang pada saat soal itu nggak ada yang benar teman-teman ya, nggak ada yang benar apa menjawabnya. Mungkin ada sih 1 atau 2, tapi sebagian besar itu teman-teman salah ya pada saat iya sebagian ada sih mungkin yang benar 1-2 gitu ya, tapi sebagian besar itu salah karena memang apa ya, yaitu soal itu menantang. Ya, jadi intinya matriks apa B inverse itu coba mungkin dilihat lagi lah videonya ya. Dia di 2 kali 2. Penentuannya itu matriks bujur sangkar yang paling ujung gitu ya Bu, atau gimana? Iya. Baik, Bu. Paling ujung sih ngomongnya. Rasanya Yang unsur 0 ya Bu. Iya. Yang koefisien ongkosnya 0 bukan? Iya, seperti itu. Yang koefisien ongkos 0, kemudian dia di bawahnya. Gitu ya. Oke, mungkin untuk latihan soal mungkin nanti saya cari soal yang lain lah mungkin ya untuk memperkaya pengalaman belajar teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa lah explore sendiri gitu ya. Jadi apa diketahui gini, coba-coba aja gitu, trial and error aja. Jadi kalau misalkan ini tablo awal, kemudian nanti tablo akhir, nah kemudian teman-teman tentukan seperti itu B inverse-nya. Ya, nah jadi silakan explore sendirilah soal yang lain gitu ya. Gitu. Ya, tapi yang jelasnya dia matriksnya bujur sangkar. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Memang itu yang sangat menantang sih. Tapi kalau teman-teman ditanya soal seperti itu lagi, bisa nggak ya kira-kira pada saat UAS? Jadi pertanyaannya tuh diberitahu tablo akhir. Tentukan soal awal, nah, kayak gitu. Bisa ya? Bu. Ya, silakan Muhammad Sahroni. Saya kemarin ngejawabnya tuh sampai begadang, sampai berjam-jam. Jadi tapi jawabannya betul, Bu. Cuman saya kira kalau dijadikan soal UAS, saya kira waktunya perlu Oh ya betul. juga. Oke. Betul ya Muhammad Sahroni. Oke. Baik. Itu kan pada saat kita belum tahu makanya sampai begadang. Cuma kan ketika sudah ada pembahasannya kan jadi tahu, ya enggak? Jadi mungkin saya rasa sih kalian 30 menit bisa. Nah, itulah pertanyaan dari siapa nama tadi? Nerdika ya? Mecha Nerdika. Oh, Mecha. Nah, itu saya juga nggak ngerti kenapa B aksennya tuh langsung tentuin begitu aja gitu. Sementara saya untuk nyari B-nya tuh panjang banget caranya tuh. Ya panjang banget ya. Ya itulah triknya lah seperti itu. Tapi kalau lain kali kalau dapat soal yang lain bisa ya. Seperti itu.
Baik. Oke, makasih pertanyaannya ya. Insya Allah pekan depan lah kita latihan lagi ya. Nah, kemudian teman-teman ukur ya berapa waktunya yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan jawabannya. Oke, makasih. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Oh ya, saya mau nanya sih, kalau misalkan UAS, terus kalian pakai 2 perangkat, itu bisa nggak? Jadi kalian buka Zoom, sama kalian ngerjakan kayak gitu. Zoom-nya tuh dari belakang, jadi kalian ibaratnya tuh biar ibaratnya saya enak lah ngawasin gitu. Kalau kemarin kan emang saya benar-benar mempercayakan yang mengawasi itu Tuhan kayak gitu ya. Cuma nggak apa-apa lah besok ini kalau bisa gitu kan masih lama nih waktunya, jadi 2 minggu lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa lah mempersiapkan kalau tidak memberatkan ya. Jadi sambil Zoom sambil ngerjakan gitu. Tuh ya. Oke, ini jawabannya bisa. Baik, kita coba saja lah ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tapi saya sebenarnya minta maaf ya karena memang soal yang itu tuh susah gitu ya. Sampai kalian begadang, saya mohon maaf ya kalau sampai membuat kalian menderita seperti itu gitu ya. Cuma itu benar-benar banyak sih yang nanya kayak gitu gitu. Maksudnya tuh itu saya juga dapat soalnya dari ya biasa kan kalau misalkan kita ada konten gitu komentar kemudian ada pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman dari universitas lain juga mendapatkan soal kayak gitu juga gitu. Jadi ya kita nggak sendiri lah. Tapi saya memang nggak ibaratnya tuh nggak ngecek apakah dia S1 atau S2 kayak gitu. Jadi saya mohon maaf ya. I'm sorry if I put you in trouble gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Tapi nggak apa-apa lah ya itu tadi Muhammad Sahroni udah mengatakan bahwa dia begadang. Ada lagi nggak yang begadang lagi? Saya nggak menderita, Bu. Itu saya penasaran aja sebetulnya. Oh, gitu. Nggak menderita nggak? Oh ya, oh ya. Makasih ya. Ada lagi mungkin yang sampai begadang? Wah itu berarti memperlihatkan atau menunjukkan kesungguhan teman-teman kayak gitu ya dalam belajar ya. Nggak apa-apa lah, nikmati saja ya. Oke. Baik kita lanjutkan mungkin materi hari ini atau mungkin saya share aja kali ya ke ini ya ke WhatsApp teman-teman atau nanti aja deh. Nah sekarang lihat sajalah. Saya berharap semoga tidak nyampe 1 jam. Semoga. Oke, sudah terlihat? Oke, maaf saya terlempar lagi teman-teman. Saya coba ulangi lagi. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Bu. Baiklah. Oke. Baik, silakan nanti kalau misalkan ternyata saya terkeluar lagi, ini karena saya sedang share screen ya agak susah melihat chat ya, tapi mungkin teman-teman boleh langsung aja unmute dan mengatakan, Bu tadi Bu terkeluar atau Bu tadi putus kayak gitu ya. Oke. Halo? Keluar lagi. Enggak kok, Bu. Oke, terima kasih responnya. Oke ya, bismillah. Nah, ini adalah materi terakhir di analisis sensitivitas bagian 2 ya. Kali ini kita sudah di penambahan suatu pembatas atau constraint atau kendala yang baru. Sebentar.
Baik ya, jadi kita udah sampai ke penambahan suatu fungsi, kendala atau pembatas yang baru ya. Baik teman-teman, ini soalnya sama seperti yang sudah kita hadapi di 2A sampai 2E yang lalu ya. Nah, jadi kita punya ini soal awal ya, kemudian ini tableau yang optimal. Oke, ya. Baik, ada yang masih ingat nggak ini? Silakan mungkin unmute. X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa? Silakan. Boleh? Silakan. Satu berapa? X1-nya 2. Iya, betul. X1-nya 2 ya. Ya. Kemudian X2-nya 0 dan iya, betul. X3-nya 8. Teman, ini banyak juga sih pertanyaan, kok X2-nya 0, Bu? Iya, karena X2-nya nggak ada di sini. Ya, jadi dia bukan solusi basis. Ya, kemudian X3-nya itu adalah 8. Ya, sudah tidak kesulitan lagi teman-teman di sini. Nah, kemudian kita mendapatkan berapakah Z-nya? Z-nya tentunya yang ini, 280. Ya, atau boleh juga kalian masukkan X1-nya sama dengan 2 ke sini, berarti 60 kali 2 itu 120, kemudian X2-nya 0, X3-nya 8. Ini masukkan X3-nya 8, berarti 20 kali 8 ya. Pas ya, pas dia 280. Gitu ya, sama persis. Oke. Nah, itu dia solusi optimal. Nah, dia sekarang ini punya 3 kendala ya, teman-teman. Sekarang bagaimana kalau ternyata ada kendala tambahan, ada kendala baru, ya. Oke, nah jadi teman-teman, kalau misalkan kita sudah punya seperangkat problem ya, linear programming, kemudian ditambah kendala yang baru, ya, maka salah satu dari ketiga kasus ini akan terjadi. Yang pertama, solusi yang saat ini optimal dengan penambahan kendala baru itu atau pembatas baru itu masih akan tetap optimal di sana. Itu solusinya ya. Jadi oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya buat untuk kasus 1. Jadi misalkan kita punya seperti ini ya, misalkan ada inilah ya. Ini solusi visible-nya. Nah, yang ini sebut saja solusi visible-nya yang ini ya, teman-teman. Nah, saya mau mewarnainya biar cepat gimana. Ya, intinya solusi visible-nya yang ini. Nah, solusi optimal misalkan di sini ya. Misalkan solusi optimalnya di sini. Baik. Nah, kalau misalkan ya, kita tambah satu kendala baru ya. Kendalanya di sini misalkan. Ya, kendala barunya misalkan yang ini. Ini. Kemudian dia arahnya ke sini. Nah, sehingga ya, atau boleh saya tulis di sini lah misalkan. Ada kendala baru di sini. Kemudian dia daerah arsirannya ke sana. Nah, maka ya dengan adanya kendala baru ini, daerah visible semula itu akan tetap visible, teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Jadi penambahan kendala yang baru ini tidak merubah daerah visible semula, ya. Jadi yang ini akan tetap optimal. Ya, jadi ini solusi optimalnya ya tetap di sini. Tuh, itu untuk kasus yang pertama. Ya. Baik, kemudian untuk kasus yang kedua,
Ya, misalkan kita punya kendala baru, posisinya di sini. Oh, bentar dulu ya, masih kasus yang satu, sebentar. Nah, di sini misalkan. Ini, kemudian dia arsiranya ke sini. Oke, solusi visible yang lama itu terpotong, teman-teman. Menjadi ini. Nah, menjadi lebih sempit. Ya, akan tetapi solusi optimalnya tetap di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian kondisi yang lain. Nah, ini. Kasus yang kedua tuh contohnya seperti ini. Ini kita tambah satu kendala di sini, kemudian daerah arsirannya di sini. Nah, sehingga dia daerah visible yang baru adalah di sini. Nah, sekarang tentunya ini udah terpotong ya, udah di luar daerah visible yang baru. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga solusi visible yang baru ya itu harus kita cari di sini. Ya, kita cari ya. Tentunya dia ada di daerah visible ini. Ya, bisa di sini mungkin, bisa di sini gitu ya. Itu ini adalah kasus yang kedua, artinya solusi optimal saat ini sudah tidak memenuhi ya pembatas baru ya, akan tetapi ya masalah ini tetap punya solusi visible, yaitu solusi visible-nya di sini. Itu kasus yang kedua ya, ini kasusnya. Nah, ini kasus satu. Ya, ini juga masih termasuk kasus satu ya. Nah, kasus yang ketiga itu ini. Nah, kita buat misalkan ada pembatas baru, dia posisinya di sini. Ya. Misalkan di sinilah. Kemudian arsilanya itu ke sana. Nah, gitu teman-teman. Nah, sehingga ya ini invisible seperti itu. Jadi penambahan constraint yang ini itu menyebabkan ya problem kita ini tidak memiliki solusi. Ya, jadi ini kasus yang ketiga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Jadi penambahan kendala atau pembatas atau constraint yang baru itu akan mengakibatkan ya satu dari tiga kasus ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya untuk kasus per kasus ya. Kasus yang pertama. Oke. Nah, ini masih sih soal yang sama, jadi teman-teman nggak usah ribet gitu ya. Jadi kita gunakan soal yang lama ya. Nah, misalkan pada contoh soal kita ini ditambahkan constraint baru yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 11. Nah, apakah ini kasus 1, kasus 2, atau kasus 3? Langsung ya dengan cepat teman-teman bilang. Kasus 1, Bu. Ya, karena udah ada di sini ya. Oke, jadi maksud saya itu, kok dia kasus 1? Ya, kasus 1 itu kan mengatakan bahwa solusi optimal yang lama, ya sebelum adanya kendala baru ini, itu tetap optimal. Oke, nah sekarang kita lihat ya bahwa tadi teman-teman sudah sangat baik sekali mengatakan bahwa ini solusi basisnya itu adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 8. Nah, apakah ini memenuhi ini? Ya, memenuhi kendala ini? Ya, coba kita masukkan saja ya. Kita punya X1 kita ganti dengan angka 2, berarti ini 2, ditambah X2-nya 0, tambah X3-nya itu adalah 8 ya. Nah, apakah ini masih memenuhi? Ya, tentunya iya ya, karena ruas kiri adalah 10 ya. Dan betul, 10 itu kurang dari
sama dengan 11. Sudah ya, berarti dengan demikian ya bisa kita katakan bahwa ya solusi basis saat ini ya itu tetap visible dan Z tetap 280. Ya, maka solusi ini akan tetap optimal dengan adanya penambahan konstrain yang baru. Ya, atau boleh juga nanti pada saat teman-teman ujian boleh menjawabnya. Misalkan pada contoh soal ditambahkan konstrain baru yaitu bla bla bla, ya, maka itu sebenarnya nggak boleh di awal kalimat ya. Ini koma maksudnya gitu ya. Nanti maka solusi basis saat ini ya yaitu yang tadi ya, yaitu yang ini ya akan memenuhi ya, will satisfy ya, akan memenuhi ya constraint baru kita tersebut ya, batas atau constraint baru ya tersebut ya. Oke. Oleh karena ya solusi basis saat ini tetap visible ya, tetap visible. Visible itu ya artinya memenuhi gitu ya. Visible dan Z tetap 280 ya. Maka solusi ini tetap optimal. Nah, solusi ini tetap optimal. Baik, nah itu ya. Boleh redaksionalnya seperti ini pada saat mengerjakan soal ujian. Baik, itu dia kasus yang pertama, sangat gampang ya. Nah, sekarang yang agak menantang itu kasus 2, teman-teman. Oke. Please stop me at any time ya, if you have any question. Nah, jadi kita lihat ya, misalkan pada contoh soal itu ditambahkan constraint baru, yaitu X2 besar dari sama dengan 1. Padahal kita tahu bahwa X2 itu solusi basisnya itu kan dia 0, ya nggak? Di sini X2 besar dari sama dengan 1. Nah, berarti solusi basis saat ini tidak memenuhi constraint baru, seperti itu. Nah, jadi ini adalah kasus yang kedua. Nah, sehingga ya sekarang ini bisa saja tidak lagi optimal ya. Harus kita selidiki dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya solusi saat ini tidak lagi visible. Ini tidak lagi visible. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi begini teman-teman, kita tahu bahwa solusi basis saat ini kan menyatakan bahwa X2-nya sama dengan 0. Nah, ternyata di sini constraint barunya adalah X2 besar dari sama dengan 1. Nah, kan ini X2-nya sama dengan 0. Kemudian ini X2 besar dari sama dengan 1. Nah, berarti kan dia, ibaratnya kalau teman-teman masukkan angka 0 ke sini, 0 besar dari sama dengan 1 kan itu salah. Ya, berarti solusi saat ini tidak lagi visible. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan solusi optimal yang baru? Nah, jadi untuk menentukan solusi optimal yang baru, ini harus kita buat dalam bentuk kanonik, yaitu ya besar dari sama dengan 1, kita nyatakan dalam bentuk kanonik.
yaitu X2. Ada yang tahu bentuk kanoniknya apa, teman-teman? Silakan unmute. Silakan unmute. Bentuk kanoniknya ini apa? Tambah 0S1. Ya, grup mana? Silakan. Apa? Ditambah 0S1. Apa? X2 ditambah atau dikurang? Ayo. Kurang, Bu. Kurang. Ya, dikurang lah ya. Lebih besar dikurang. Ya. Kan dia lebih besar ya. Berarti dikurang S1, teman-teman ya. Sama dengan 1. Tapi hati-hati, ini kan di atas ini S1-nya udah milik konselin yang pertama. S3. Berarti kita cari yang lain ya. Gitu. Ya, berarti ini S4. Sempat. Terlihat ini saya maksa banget sih. S4. Nah, gitu ya teman-teman. Ya. Baik. Nah, sehingga tablo yang optimal ya. Ini kita copy saja ya, teman-teman. Oh ya, nggak bisa di-copy ya. Sebentar ya. Cara mengopinya gimana? Sebentar ya, saya stop dulu. Semoga bisa. Oh, ternyata nggak bisa ya. Bentar teman-teman ya, saya ada masalah dalam mengcopy. Saya pakai snipping tool aja. Oke, baik ya, saya share screen lagi. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, jadi ini kan seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita tambahkan konselen ini ya ke sini, ya jadi ibaratnya kita tulislah S4 nanti di sini gitu ya. Kemudian di sini 0, 0 dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Itu nantinya solusi akan kayaknya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi oleh karena itu ya kita akan gunakan dual simplex. Ya, jadi ini harus kita kalikan dengan -1 teman-teman ya. Jadi solusi tablo optimal itu ya biar kita bisa melangkah ke tablo selanjutnya ya, maka triknya itu adalah yang ini ya kita kalikan -1 ya, sehingga kita mendapatkan ini, kemudian ini menjadi plus, kemudian yang ini. Nah, inilah yang akan kita tambahkan ke tablo kita yang lama ini ya. Baik ya, jadi boleh kita tulis di sini, kita fotokopi aja. Maaf ya ini teman-teman, agak lama saya, karena saya lupa mempersiapkan ini, harusnya saya udah buat satu kolom, cuma nggak apa-apa lah ya.
X3, X1. Nah, di sini kita buat S4. Seperti itu. Ya. Ini S1, X3, kemudian X1, dan tentunya nanti ini S4. Nah, kita fotokopi bulat-bulat ya. Min 2, 2, min 8, 1, 0. Ini kan semula kayak gini ya teman-teman. Min 2, 2, min 4, 0, 1, 0, 8, kemudian 1,25, min 0,5, 1,5, 0, 0, 1, 2. Oke. Nah, yang ini yang baru ya. Ini ya. Jadi kita masukkan di bawah X2 itu min 1 ya. 1 di sini. Yang lainnya 0. Kemudian di sini 1 gitu ya. Kemudian ruas kanannya min 1. Oke. Udah, yang ini kita lengkapi saja nih 0, 0, 0. Nah, gitu ya. Kemudian tentunya kolom Z-nya ya boleh kita tulis di sini. Ya, itu adalah 5, 10, atau saya warnanya ungu. 5, 10, 0, 0, 0, 0, 28. Baik, sudah ya. Jadi kita sudah mengikut sertakan constraint yang baru ya ke dalam tableau kita. Nah, sekarang tentunya ya kalau misalkan kita pakai metode simplex biasa itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena ruas kanan ini kan kalau metode simplex biasa itu harus positif semua. Nah, ternyata di sini ada yang negatif ya. Makanya kita gunakan metode dual simplex. Dual simplex. Oke, gini ya. Atau simplex dual. Dual simplex. Oke, ini bahasa Inggrisnya dual simplex. Baik, jadi langkah yang pertama adalah kita pilih ya mana yang di RHS ini, yang dari sini ke sini yang paling negatif. Nah, tentunya satu-satunya ya sini. Nah, ini kita pilih. Jadi kalau pada metode simplex biasa kan yang pertama kita pilih dulu kolom kunci. Nah, tapi kalau dual simplex itu kita pilih dulu baris kunci. Nah, cara memilihnya adalah dari RHS ini mana yang paling negatif. Nah, ini satu-satunya yang paling negatif yang ini. Nah, kemudian kita bagi kolom Z ini, mana yang di sini negatif ya, cuma ini ya. Jadi kita bagi ini, kayak gitulah ya. Kalau misalkan di sini ada sesuatu lagi yang min, kita bagi baris Z itu ke sini. Oke, nah ini satu-satunya ya yang sebentar, ini ada tulisan. Kalau masih bisa didengar nggak suaranya? Masih, Bu. Ibu. Makasih. Nah, jadi di sini yang menjadi baris kunci adalah ini. Ya. Nah, kemudian kolom kuncinya itu kita bagi ini dan ini gitu ya. Jadi ini satu-satunya ya yang negatif, maka ini yang menjadi kolom kunci seperti itu. Ya, mungkin boleh dilihat lagi video sebelumnya gitu ya. Karena ini satu-satunya negatif di baris ini adalah yang ini. Berarti ini kita jadikan ini unsur pivot ya. Unsur pivot ini ya ini harus kita jadikan
1 ya. Yang lainnya harus kita jadikan 0. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Ya, jadi ini harus kita jadikan 1. Yang ini harus jadikan 0. Oke. Baik, nah anggap ini kita punya B0, B1, B2, B3, B4. Nah, ini operasi baris dasar. Ya, jadi yang pertama ya, B3 aksen itu adalah B3 mula-mula kita kalikan dengan min 1 atau min B3 seperti itu ya. Jadi ini harus kita jadikan 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Nah, kemudian ini menjadi min 1, ini menjadi 1. Nah, seperti itu. Ya, nah kemudian kita ke B0 aksen coba. Agar ini menjadi 0 ya, maka ya kita punya B0 ya mula-mula ditambah dengan 2 dikalikan dengan B3 aksen. Ya sama, B1 aksen juga seperti itu ya. Agar ini menjadi 0, maka ini harus ditambah dengan 2. Ya berarti B1 ditambah dengan 2 kalikan B3 aksen. Ya, kemudian yang ini ya harus dikurangkan dengan 1,25 atau 5/4 ya, atau boleh kita nyatakan B2 aksen itu adalah B2 mula-mula dikurangkan dengan 5/4 kalikan B3 aksen. Dan terakhir B4 aksen itu adalah 5 dikurang 5 ya, berarti B4 kita kurangkan dengan 5 kalikan B3 aksen. Ya. Oke. Baik. Nah, berarti kita punya untuk yang B0 aksen dulu ya. Berarti B0 yaitu kita tulis semua di sini. Kita tulis semua min 2, 2, min 8, 1, 0-nya ada 3 kali. Kemudian 24 gitu ya. Ditambah dengan buat ditambah 2 dikali 2 kali ini gitu ya. 2 kali 1 ditambah 2 kali 0. Ini udah langsung aja 0. Ini tetap. Nah, ini hati-hati ditambah 2 kali min. Ya, ditambah 2 kali 1. Oke, hasilnya nanti yang ini 0. Ya. 0. Kemudian yang ini 2. Min 8. 1, 0, 0, min 2, dan 26. Oke, itu teman-teman untuk B0 aksen yang baru. Nah, sekarang mungkin silakan teman-teman kerjakan sendiri dulu untuk B1 aksen, B2 aksen, B4 aksen. Oke, silakan 5 menit ya, silakan. Jangan lihat ke layar ya. Kalian ngerjakan sendiri. Maksud saya itu kalian ngerjakan, saya juga ngerjakan gitu. Oke, silakan ya untuk yang B1 aksen sekarang seperti apa? Ya, silakan kerjakan sendiri.
Oke, sudah selesai? Ya, boleh dicocokkan ya, teman-teman. Ini hasil yang saya peroleh, ya. Silakan dicocokkan dengan pekerjaan teman-teman. Jadi untuk B0, ya, ini dia 0, 2, min 8, dan seterusnya kita tulis ya di sini. 0, 2, min 8, 1, 0, 0, min 2, 26. Ya, kemudian untuk B1-nya 0, 2, min 4, 0, 1, 0, min 2, 10. Untuk B3-nya yang atas ini, ya, 1, 0 semua. Kemudian B4, ini ya, saya kayaknya salah deh. 0, B1, B2, oh salah. Saya ke bawah ya. Ini harusnya B2 maksud saya. B2-nya ini ya. 0, min 0,5, 1,5, 0, 0,1, 1,25, 0,75. Dah, kemudian yang terakhir, ya, itu dia 0, 10, 10, 0, 0, 0, 5, 275. Baik, ada yang betul semua nggak nih? Atau mungkin ada kerjaan saya yang salah, boleh dikoreksi ya. Ini masih belum. Silakan, Dea, boleh? Sudah, Bu. Sudah betul. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini basisnya, tentunya yang ini S1 ya. Nah, ini kemarin juga ada yang bertanya, gimana sih Bu cara menentukan basis? Nah, basis itu yang dia unsurnya 1, yang lainnya 0. Kayak ini kan, ini 1 di sini kan, yang lainnya 0. Berarti di sini 1 itu sebagai basis. Ya, kemudian untuk yang kedua, tentunya X3. Ya, kemudian ini X1. Kemudian X2. Ya, yang ini apa ini? Z ya. Oke, ini tentunya ini karena ini apa? Kejadian khusus ya, ini sebenarnya baris ke 0 gitu ya, di Z. Karena di soal ini tidak dituliskan ini. Ini Z-nya gitu, yang paling bawah itu pasti Z-nya. Oke. Nah, baik teman-teman. Atau bolehlah ini kita buat garis bantu juga. Sehingga solusi optimalnya saat ini adalah X1 sama dengan berapa teman-teman? X2 sama dengan berapa? X3 sama dengan berapa? Dan Z-nya sama dengan berapa? Oke. X1 sama dengan? 0,75. 0,75. X2-nya 1. X2-nya 1. X3-nya? X3-nya 10. 10. 10 dan Z adalah? 275. Baik. Ya, jadi ini adalah contoh kasus 2. Ya, artinya solusi visible-nya ya itu berubah ya dari yang semula X1, maksud saya solusi basis X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya 8, dan sekarang sekalian saja ya di sini. Ini Z-nya 280 ya. Nah, dengan adanya kendala baru ini, Z-nya lebih jelek seperti itu ya. Lebih kecil. 275 seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ini coba kalau kita lihat ya. Coba teman-teman lihat di kasus 2 ya teman-teman. Ini kan penambahan constraint baru itu akan
apa ya, yang namanya solusi optimal yang saat ini itu adalah solusi yang paling baik. Artinya kalau misalkan ditambah ditambah kendala yang baru, paling bagus itu solusi optimal yang dengan adanya kendala baru itu paling bagus, solusi optimalnya itu sama dengan yang lama. Biasanya lebih jelek. Kenapa? Karena daerah visible-nya makin sempit kayak gitu. Ya, dengan adanya penambahan kendala yang baru seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat soal, kemudian ada penambahan kendala baru, kemudian teman-teman dapat nilainya lebih bagus, misalkan semula 280 jadi 290, itu pasti perhitungan teman-teman ada yang salah, harus dicek lagi gitu. Jadi semakin banyak kendalanya, maka daerah visible-nya semakin sempit gitu ya, sehingga solusi optimalnya itu ya untuk kasus maksimisasi ini ya semakin jelek seperti itu. Semakin rendah ya, kalau semula 280, nah sekarang kan kita lihat jadi 275. Sebenarnya nggak apa-apa, kenapa? Karena ini kan memang ada penambahan kendala baru, jadi semakin sempit memang daerah visible. Itu ya teman-teman. Oke, itu dia untuk kasus yang kedua. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke kasus yang ketiga ya. Tapi kayaknya kasus ketiga ini lama deh. Atau mau dijadikan PR aja kali ya? Mau jadikan PR nggak? Nggak apa-apa, Bu, jelasin aja. Oke, sekarang aja ya, baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat tablo yang atau kasus yang ketiga. Baik, nah kita lihat ya sekarang contoh kasus yang ketiga ya. Kasus ketiga ini dia tidak visible. Cuma anggaplah kita nggak tahu ya ini kasus 1, 2, atau 3 gitu ya. Kita anggaplah belum tahu gitu ya. Nah ini ada pertanyaan, ini ada tabel optimal seperti ini. Kemudian kita diminta ya menyelidiki apakah ini solusinya tetap optimal di situ ya jika ada konstran yang baru yaitu X1 tambah X2 besar dari sama dengan 12. Nah, jadi yang pertama adalah kita cek dulu ya solusi visible saat ini itu apakah masih memenuhi ya kendala ini. Nah, kita lihat ya. Jadi kan X1-nya itu adalah 2 ya. Kemudian X2-nya adalah 0 besar dari sama dengan 12. Oh, tentu tidak ya. Berarti ini solusi optimal saat ini tidak memenuhi kendala yang baru ya. Oleh karena itu sama seperti yang tadi ya, kita harus ubah ini ke dalam bentuk kanonik ya. Kanonik. Oke, ini terpisah dari kasus yang kedua ya. Jadi ini tetap kita pakai S4 saja ya. Jadi bentuk kanoniknya silakan. Apa teman-teman? X1 tambah X2, kemudian? Plus S. Sebentar ya. Udah nggak ada yang lain. Oke. Baik, silakan unmute X1 tambah X2, terus ngapain? Diapain? Halo. Internet saya bermasalah ya. Bentuk kanoniknya? X1 tambah X2, kemudian? Dikurang. Ya, betul. Dikurang ya. Kurang S4. Gak apa-apa ya, ini karena kita bukan
lanjutan dari kasus yang kedua tadi ya, sama dengan 12. Oke, dengan cara yang sama ya, kita akan lakukan ini dengan dual simplex ya, berarti kita punya min X1 min X2 ditambah S4 sama dengan min 12. Oke, ya, baik, saya fotokopi saja mungkin yang atas ini kalau bisa sih. Ya, jadi kita ibaratnya mau menambahkan ke tableau ini ya, coba ya. Semoga bisa bisa saya copy. Baik, tentunya ini yang berubah ya. Apakah kita maaf tadi saya terlempar lagi teman-teman. Baik ya, kita mulai lagi. Ya, berarti kita punya di depan X1 itu min 1, di depan X2 itu min 1, kemudian yang lain 12. Yang lain 0. Oke, sudah sesuai teman-teman ya. Nah, sekarang kita lakukan lagi dengan dual simplex ya. Nah, jadi tentunya kita pilih ya, mana yang paling negatif? Ini. Nah, sekarang kita bagi. Nah, ini ada 2 kandidat nih. Oke, tapi yang ini 0 ya. Berarti ini kita keluarkan dari kandidat. Berarti memang yang ini yang harus kita jadikan 1. Oke. Baik, sama seperti yang tadi juga teman-teman. Baik ya, berarti ini kita jadikan 1. Oke. Sebentar ya. Oh, maaf ya. Jadi di sini ada sebelum ya, sebelum kita mengubahnya dengan melakukan dual simplex, ini ada hati-hati ya. Jadi teman-teman nih hati-hati kalau dapat soal seperti ini. Jadi gini, ini mungkin saya harus hapus dulu. Baik teman-teman, sekarang kita lihat ya, kita sesuaikan basis ya teman-teman. Ya, jadi ini S1 ya, udah sesuai ya, S1 ini basis. Kemudian di sini X3 juga iya basis. Nah, kemudian yang hati-hati di sini. Nah, yang di sini kalau kita nyatakan ini X1-nya basis, ini kan harusnya 0 dong, ya. Nah, jadi ini belum boleh kita nyatakan ini X1-nya basis. Nah, agar X1 ini tetap menjadi basis, satu tetap menjadi basis, ya. Jadi kita harus tambahkan ya, untuk B3 sekarang ya, B3 bintang ya, itu harus kita tambahkan B2 dengan B3. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti akan menjadi 0. Seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, saya copy dulu di sini. Ctrl C. Tulis di sini.
Nah sehingga, nah coba, sekarang kita harus hati-hati ya. Jadi ini tambah ini, ya, ini tambah ini tambah ini tambahkan, ya itulah dia yang akan menjadi B3 saat ini, ya teman-teman, seperti itu. Baik. Jadi mungkin kita buat kertas buramnya, atau ini saya hapus dulu saja. Ya. Oke, nah itu kita hapus. Nah, jadi sekarang kita tulis aja di sini ya kertas buramnya. Jadi ini dia. Berapakah 1,25 ditambah dengan yang 1? Itu tentunya adalah 0,25 ya. Nah, kita tulis saja lah di sini ya, biar nggak jauh-jauh. 0,25. Kemudian ini tambahkan min 0,5. Kemudian ini 1,5. 0, 0, 0, 1, dan berapa ini? Berapa? Min 10, Bu. Betul, min 10. Nah itulah yang akan kita copy. Nah, itu yang kita nobatkan sebagai B3 saat ini. Baik, nah sekarang kita lakukan dual simplex lagi ya. Jadi tentunya mana yang paling negatif di RHS ini? Tentunya ini. Sekarang ya sudah, yang mana nih yang mau kita jadikan satu ya? Yang ini tentunya ya, karena ini yang negatif satu-satunya ya di baris 3 ini, gitu ya. Jadi ini harus kita jadikan 1 dan ini harus kita jadikan 0. Ini 0, 0, 0. Ya. Oke, kita lakukan bersama-sama rumusnya saja gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman cek sendiri ya perhitungannya. Oke, ini ya yang menjadi unsur pivot. Ya, berarti kita punya B3 double atau B3 aksen itu adalah min 2 ya, kalikan B3 mula-mula. Ya, biar dia hasilnya 1 ya. Oke, berarti min 2 kalikan ini berapa? 2 kalikan 1/4 ya. Jadi min setengah ya. Setengah, kemudian berapa? 1. Kemudian berapa nih? Min 2 kalikan 3/2. 3 ya. Ya. 0, 0, 0, 0 3 kali. Kemudian itu min 2. Dan 20 ya. Seperti itu. Oke. B3 udah. Sekarang kita ke B0. Ya, agar ini menjadi 0, ya maka B0 kurang ya 2 kalikan B3 aksen. Ya, kemudian B1 aksen sama ya, B0 dikurang 2 kalikan B3 aksen. Kemudian B2 ya, B2 aksen ya. Boleh sini B2 aja dikurang dengan B3, itu boleh juga ya, kayak gini boleh teman-teman. Ya, atau boleh juga ditambah dengan setengah kalikan B3 aksen. Nah, itu juga boleh ya. Kemudian B4 ya, aksen itu adalah B4 mula-mula, kemudian dikurang 10 kalikan
B3 aksen. Oke, silakan teman-teman. Bu, itu di B1 aksennya B0 itu harusnya B1 ya, Bu? Oh iya, terima kasih, Pak Bibi. Ya, terima kasih ya atas koreksinya. Oke, ada lagi mungkin yang salah? Sebenarnya saya susah banget. B1. Oke, ada lagi mungkin rumus yang salah, silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan teman-teman hitung sendiri ya, silakan.
Oke, nah, coba dicocokkan ya hasilnya. Oke, silakan diktekan untuk yang B0. Ada yang mau mendiktekan? -1. -1, 0, -2, -2, 1, 0, 0, 4, -16. ya. Oke, yang lain mungkin boleh dicocokkan. Kemudian untuk yang B1, B1 ya. -1, 0, 2, 0, ya betul. Terus, lanjut. Suara saya nggak kedengeran ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin saya tulis aja karena saya nggak bisa mendengar suaranya. Oke, betul itu teman-teman. Dan yang terakhir, baik, kemudian basisnya, ini berarti S1 ya. Ini X3, X1, S2. Oke, coba dicocokkan dengan hasil kerjaan teman-teman ya. Ini langsung merosot ya 80 langsung. Dari 280. Oke, ada yang mau ditanyakan? Betul semua ini? Yang betul raise hand coba. Oke, yang betul raise hand coba, silakan. Oke dia, yang lain? Cuma satu, aduh. Bu, di RHS yang di B0 itu bukan -36. RHS yang di mana? RHS yang di B0. -16 atau -36? Kan 2 kali B di Saya nggak dengar suara. Bentar. Di B0 ya? B0 dikurang 2 kali B3 aksen. Sebenarnya itu bukan untuk nge-games. Oke, B0-nya kan 24. Ya, ini yang teman-teman tanyakan tadi. 4 dikurang 2 kali B3 aksennya itu kan dia udah 20 ya. Nah, hati-hati ya. Dengan 24 Maaf, Bu, dikurang tapi 10.
Ya enggak? Saya yang salah Oh ya, nulis di atasnya, Bu. berarti sepakat ya kita jawabannya min 16. Oke, makasih udah mengerjakan. Nah, kemudian apakah ini udah optimal? Tentu belum ya, karena kita harus dual simplex lagi nih antara yang baris ke-0 dan baris ke-1 ini masih negatif RHS-nya. Tentunya kita pilih mana yang paling negatif ya, berarti yang ini. Gitu ya, sehingga ini ya kita bagi ya, ini bagi ini. Berarti ini yang harus kita jadikan 1 ya. Ya, nah sekarang silakan teman-teman. Ini jadikan 1, ini jadikan 0, ini jadikan 0, 0, 0. Oke, mungkin rumusnya sama-sama kita kerjakan dulu, kemudian nanti seperti yang tadi ya teman-teman selesaikan. Baik, ini B0, B1, B2, B3, B4. Ya harusnya ini gini sih harusnya ya. Cuma nggak apa-apa, kita buat saja seperti ini. Baik, jadi untuk B1 aksen, ya, agar ini menjadi 1 tentunya kita kalikan dengan min 1, berarti min B1. Ya. Kemudian untuk B0 aksen, ya, berarti kita punya B0 ya ditambah dengan B1 aksen. Jadi dia 0. Untuk B2 aksen, ya, itu berarti B2 dikurang 1 ya, dikurang B1 aksen. Ya. Kemudian B3 aksen itu kan dia nilainya di sini min setengah ya. Berarti kita punya B3 ditambah dengan setengah dari B1 aksen. Ya, biar dia 0. Dan yang terakhir, B4 aksen adalah B4 kurang 10 dikalikan B1 aksen. Oke, silakan teman-teman kerjakan dulu. Atau kita yang B1 aksen aja dulu ya, yaitu min dari ini. Ya, berarti kita punya 1, 0, min 2, 0, min 1, 0, min 4, dan 32. Oke, silakan diselesaikan. Ya, silakan.
Kita lengkapi sama-sama. Oke, untuk B0, berapa B0-nya? 0, 0, 0, 0, min 4, bentar. 0, min 4, 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 16. ya, betul. Kemudian, ini yang tadi ya, 1, 0, min 2, 0, min 1, 0, min 4, 32. iya betul. Kemudian, 0, 0, 2 ya, 0, ya, 1, ya betul, 3, min 20. betul. Lanjut, 0, 1, min 4, 0, min setengah, 0, min 4, ya, baru sampai sana, Bu. kosong. Oke, 36. Ini lanjutkan aja nanti ya, tolong. 0, 0, 60, 0, 10, 0, 60, min 4. Ya maaf ya, di sebagian tempat udah azan. Nggak apa-apa ya, kita selesaikan saja. Oke. Nah, kita lengkapi lah basisnya di sini S1, X2, X1, S2. Lihat ya teman-teman. Nah, sekarang dual simplex lagi. Nah, tentunya ini ya, yang paling negatif dan satu-satunya. Akan tetapi, nah di sini kita lihat ya. Jadi di sini ibaratnya ya, X1 ini bakal keluar gitu ya. Kenapa? Karena kan dia di baris kunci, ya ini akan keluar, ya dia akan keluar. Tapi pada saat kita memilih mana variabel yang masuk, nah kita kan harusnya ya membagi ya atau mencari rasio antara mana yang negatif di sini. Ternyata nggak ada gitu. Jadi ibaratnya X1 itu keluar tetapi tidak ada yang masuk. Nah gitu ya. Nanti nggak maksudnya. Jadi di baris ke sini itu kan nggak ada yang negatif lagi kan. Padahal kan kita kalau melakukan dual simplex itu kan kita bagi antara ini dibagi dengan yang negatif di atasnya ini gitu kan kalau ada. Ternyata di sini nggak ada yang negatif. Karena itu ini adalah kejadian ada variabel keluar tetapi tidak ada yang masuk. Nah itu adalah salah satu tanda bahwa solusi ini invisible. Ya. Jadi bolehlah kasih keterangannya ya. X1 itu keluar ya, tapi tidak ada variabel yang masuk. Tapi tidak ada variabel yang masuk. Ya, ada living variable, tetapi tidak ada entering variable. Ya, oleh karena itu, ini adalah ya suatu pertanda bahwa ya solusinya tidak ada. Ya, ada. Atau boleh kita sebut solusinya invisible kayak gitu. Nah, jadi ini memang kasus ketiga teman-teman ya. Jadi penambahan constraint yang baru ya, dia menghasilkan bahwa solusi problem tersebut invisible ya. Jadi kalau secara grafik ya, secara grafis ya dia kasusnya yang ketiga ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, itu dia ya. Kita sudah mempelajari hari ini bagian 2F yaitu penambahan suatu pembatas atau constraint yang baru ya, dia ada 3 kasus. Yang pertama solusinya tetap visible di titik itu. Kemudian yang kedua solusinya bukan di situ tetapi dia visible, tetap ada solusi baru. Kemudian yang ketiga solusi invisible. Nah, seperti itu ya. Yang paling gampang kasus 1 kalau menurut saya kan. Kasus kedua perlu perhitungan sedikit. Nah, yang paling menantang itu kasus yang ketiga. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, nanti saya akan nggak janji deh. Nggak janji saya bagikan ini videonya masih terlalu panjang gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin ininya aja mungkin ya, catatannya saja saya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin segitu aja ya materi kita hari ini. Oke, saya izin apa? Tangkap layar ya, screenshot. Aduh deh. Oke. Udah dinyalakan semua? Kalau nggak, ntar geser lagi deh. Mungkin saya pakai. Oke ya. Slide 1, 1, 2, 3. Ya. Oke, mungkin boleh teman-teman kalau mau bantu tangkap layar juga. Yang pertama, slide kedua. Oh, cuma 2 ternyata. 1, 2, 3. Ya. Oke, makasih banyak partisipasinya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan materinya, yaitu latihan dan juga hubungan primal dan dual, insya Allah ya, materi terakhir. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oh ya, apakah mengerti materi hari ini? Nah, itu aja ya. Mengerti atau tidak ya materi hari ini? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Oke, yang nggak mengerti silakan nanti diulang lagi. Terima kasih partisipasinya ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ya, saya izin end.